semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bu Fitri dan teman-teman. Saya Gabriel Satrio Gesinaskara dengan NIM 241334025. Saya Mikael Putra Septiano dengan NIM 251334004. Di sini kami akan mempresentasikan, melakukan role play tentang tekanan belajar sebelum ujian. Selamat menyaksikan. Masuk. Pagi Pak. Pagi. Kok aku perhatian tadi dari kamu masuk sampai di sini kok cemas, gelisah. Itu kenapa? Lagi mikirin apa? Saya mikirin soal masa depan Pak. Saya kan bingung juga milih jurusan. Milih kampus itu saya bingung Pak, harus kemana. Jadi keputusan yang kamu putuskan ini terasa berat banget buat kamu? Iya sih Pak, soalnya orang-orang nunggu jawaban dari saya, tapi saya sendiri masih bingung Pak. Jadi kamu merasa tertekan sama orang-orang sekitar? Iya Pak, soalnya teman-teman saya udah jelas tujuan mereka mau ke jurusan mana, sedangkan saya sendiri masih tanya-tanya Pak sama orang tua Pak. Berarti bukan soal milih jurusan, tapi juga tekanan dan lingkungan dari keluarga? Iya Pak, saya takut salah pilih Pak. Nanti kalau misalnya saya pilih, takutnya saya malah bikin nyesel orang tua Pak. Wajar kok kamu kalau kamu takut. Kalau kamu bayangin deh, apa yang kamu takutin kalau salah milih? Kalau saya salah milih jurusan sih, takutnya ini ya Pak. Kuliah saya jadi cuma nomor, jadi nggak jelas saya kuliah atau enggak. Takutnya nanti buang waktu, terus nanti takutnya prospek kerja yang saya dapat itu nggak sesuai sama passion saya Pak. Jadi kamu pengen masa depanmu jelas dan aman gitu? Iya Pak, saya pengennya gitu Pak. Soalnya kalau masa depan saya nggak jelas, nanti saya nggak bisa bahagiain orang tua saya Pak. Oke, tadi kamu sempat bilang kalau orang tua kamu mencari harapan lain. Boleh ceritain lebih detail tentang hal tersebut? Kalau orang tua saya itu pengennya saya jadi guru Pak. Jadi karena menurut mereka tuh guru itu lebih terpandang di masyarakat, jadinya bisa ngangkat derajat keluarga Pak. Makanya saya disuruh buat masuk ke FKIP Pak, buat jadi guru. Terus perasaan waktu orang tuamu bilang itu apa sih? Ya saya senang sih Pak, soalnya orang tua saya bantu ngarahin saya. Tapi ya saya ngerasa kalau misalkan guru itu bukan passion saya Pak. Makanya saya rada sedih karena disuruh jadi guru Pak. Jadi kamu mencoba menghargai harapan mereka, tapi itu bukan passionmu gitu? Iya Pak, soalnya kan ya mau gimana kan kita sebagai anak harus nurut orang tua ya Pak ya. Jadi kalau dari kamu sendiri, bidang yang paling kamu inginkan itu apa sih? Bidang yang paling saya pengen Pak? Ya. Kalau bidang yang saya pengen itu musik Pak, soalnya dengan saya ada di dunia musik itu ngebuat saya lebih hidup. Soalnya kan saya juga punya band Pak. Nah saya di sini posisi jadi vokalis juga, saya juga bisa main alat musik. Jadi dengan adanya musik ini membantu saya buat apa ya, kayak ngilangin semua pikiran jenuh sama yang bikin saya capek gitu Pak. Makanya saya lebih suka ke arah musik. Jadi waktu kamu cerita tentang hal yang kamu suka itu, kamu merasa senang gitu? Emang iya ya Pak? Ya gimana ya, soalnya kan musik emang yang paling saya suka, makanya maklum lah ya Pak ya kalau misalnya saya tak senang kalau cerita soal musik. Iya. Kamu itu enggak pernah pikiran kerja di bidang musik? Pernah Pak, saya kemarin sempat mau daftar jadi kru The Paingan, tapi karena The Paingan lagi nggak buka slot kru, jadinya ya saya cuma ngikutin mereka kemana mereka manggung, saya ikut, saya ngeliat gimana krunya kerja, terus lihat juga gimana mereka perform jadi band, saya ngikutin caranya dari vokalis mereka. Makanya saya ada kepikiran buat kerja di bidang musik juga Pak. Perasaanmu waktu bayangin hal tersebut apa sih? Kayak seneng Pak, soalnya selain kita nyalurin apa ya, pemikiran kita lewat lagu itu, kita juga bisa ngebikin hype di sekitar kita tuh jadi naik Pak. Jadi kan kalau misalkan kita lagunya kayak misalkan lagu-lagu yang cepat terus asik kan enak Pak kalau didengerin, jadi kan bisa naik turunin kepala terus. Nah itu yang bikin saya seneng Pak. Berarti sebenarnya apa? Kamu udah punya arah yang kamu rasain sendiri gitu. Iya. Tapi pendapat dari orang lain atau orang tua dan kamu sendiri itu buat kamu ragu lagi? Iya Pak, ya karena permintaan orang tua tadi, orang tua saya tadi Pak yang saya suruh jadi guru, makanya saya ragu buat lanjut ke bidang musik Pak. Kalau kamu cari informasi yang lebih lengkap tentang
jurusan yang kamu inginkan yaitu musik, kira-kira bisa bantu kamu agar lebih jelas enggak? Gimana pertanyaannya Pak? Kalau kamu nyari informasi tentang jurusan-jurusan musik itu, apakah buat kamu lebih jelas gitu? Oh, jelas Pak. Jadi kalau misalkan saya nanya ke orang-orang yang ngerti musik, saya jadi nggak perlu bingung-bingung lagi gimana kalau misalkan saya kuliah musik itu nanti kayak gimana, terus nanti di bidang musik itu kerjanya kayak gimana, kan saya jadi lebih jelas, lebih ngerti. Jadi waktu misalkan ya Pak, saya ambil jurusan musik, nanti lulus tuh saya tahu arah kerja saya bakal kemana gitu Pak. Jadi langkah pertama yang dicari itu data, bukan cuma asumsi. Iya Pak, bener Pak. Apakah ada orang atau teman-teman yang bisa kamu tanya atau alumni-alumni tentang atau yang udah menekuni di bidang musik itu? Kakak kelas saya ada, terus teman rumah saya juga ada Pak kuliah di bidang musik, jadinya saya bisa nanya Pak. Gimana kalau kamu tanya pengalaman-pengalaman tentang bekerja di musik atau sebagainya? Bisa sih Pak, jadi saya bisa tahu gambaran yang lebih jelas, soalnya kan mereka udah pengalaman sendiri, udah merasain sendiri, jadi saya percaya kalau misalkan cerita-cerita mereka itu dari diri mereka sendiri Pak. Terus soal orang tua tadi, yang kamu harapin itu apa sih? Yang saya harapin dari orang tua saya sih ya, mereka sebenarnya bisa dengerin dan terima pilihan saya sih Pak, nggak cuma bisanya cuma nuntut sama nggak mau tahu sama apa yang saya pilih. Jadi kamu cuma pengen didengar dan dipahami dulu sebelum dinilai? Iya Pak. Gimana kalau kamu udah nyari-nyari informasi tentang jurusan musik itu lebih lanjut dan lebih jelas, kamu ngobrol dengan orang tua kamu baik-baik gitu? Itu lebih make sense sih Pak, lebih menurut saya oke-oke aja berjalanin. Yang penting orang tua saya mau dengerin dulu, nggak nolak langsung. Jadi kamu punya beberapa langkah untuk agar meyakinkan orang tuamu. Yang pertama, kamu bisa nyari informasi tentang kampus yang kamu inginkan dan jurusan itu dan prospek kerjanya itu apa aja sih, atau meyakinkan atau enggak. Terus yang kedua ada ngobrol sama kakak kelas atau alumni yang udah menekuni di bidang musik, seperti apa kerjanya, gimana nanti kerjanya gimana gitu. Yang ketiga, setelah kamu cari data yang kuat, terus kamu bisa diskusi lagi sama orang tuamu itu. Oke Pak, makasih ya Pak, soalnya dengan Bapak ngomong langkah-langkah tadi, saya jadi tahu mau ngapain aja di sini. Jadi kamu udah mempertimbangkan ini dengan matang. Keputusan ini milikmu, masa depan kita. Jadi yang bisa menentukan masa depanmu itu hanya pilihanmu. Iya Pak, makasih ya Pak ya. Sama-sama. Sekarang saya jadi lebih tenang. Oh iya, siap. Terima kasih ya. Hati-hati.